belajar di mata kuliah praktik sistem kendali. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba memahami tentang pengendali proporsional. Bagaimana perubahan parameter pengendali proporsional ini mampu merubah karakteristik respon transien dari suatu sistem akan kita coba dalam percobaan kali ini. Akan lebih baik jika teman-teman telah memahami tentang karakteristik respon transien dari suatu sistem dan simulasinya menggunakan Scilab sebelum mencoba video kali ini. Baik, selanjutnya mari kita coba bersama. Oke teman-teman, untuk mencoba percobaan kontrol proporsional, pertama-tama kita coba buka Xcos-nya. Nah, kemudian setelah kita membuka Xcos, kita mulai membuat diagram simulasi untuk closed loop system terlebih dahulu. Nah, yang kita butuhkan diantaranya ada step function. Step function itu bisa didapatkan dari source. Kemudian kita pilih step function. Kemudian kita juga butuh untuk prosesnya ada CLR ini, maksudnya untuk state space continuous. Kemudian ada untuk outputnya kita pakai JScope. Nah, kemudian setelah kita menggunakan JScope, kita juga perlu yang namanya timing. Nah, timing itu ada di source. Nah, kemudian selain ini kita juga membutuhkan summing node. Nah, summing node itu ada di mathematical operations. Kemudian kita pilih bagian summation. Nah, setelah itu kita juga butuh untuk workspace. Nah, ini kita butuh 3. Nanti ada yang untuk reference, ada yang untuk output, dan juga ada yang untuk sinyal kontrol. Nah, kemudian kita rangkai sedemikian hingga menjadi seperti ini. Kita rangkai sedemikian hingga menjadi seperti ini. Nah, untuk nilai-nilai pengaturannya pada block scope, Ymin dan Ymax-nya kita set seperti ini, berikut dengan refresh periodnya. Kemudian untuk, nah sebetulnya kita menyesuaikan di sini ya, menyesuaikan di set clock block parameter, yang di sini kita set 0,1 dan juga di final integration time. Ini kita set 15 atau 1,5 kali 10 pangkat 1. Nah, jadi simulasi ini berjalan berjalan untuk 15 detik waktu simulasi ini. Kemudian makanya di sini untuk refresh periodnya kita buat 15. Sedangkan untuk yang dikirim ke workspace kita sesuaikan juga size of buffernya 150. Kalau dikalikan dengan ini tadi 0,1 jadinya 15. Jadi sesuai dengan yang ada di setup parameter ini. Nah, setelah diisi parameter-parameternya ini sama ya, ini 150 juga, yang ini juga 150. Cuman Scilab variable name-nya saja yang kita ubah. Nah, untuk sistem penulisan sistem itu seperti ini ya. Jadi untuk numerator itu ditulis 1 seperti ini, sedangkan denominator ditulis seperti ini. Nah, berbeda dengan MATLAB, untuk Scilab penulisannya itu dimulai dari yang paling belakang. Jadi bukan yang paling belakang, yang memiliki pangkat S itu paling kecil. Di sini dari 20, kemudian 10, kemudian untuk S pangkat 2 itu yang terakhir. Nah, jadinya seperti ini. Jadi di sini kita asumsikan ada sebuah sistem yang sistem tersebut merupakan sistem order 2 dan memiliki fungsi alis demikian, seperti ini.
Kemudian untuk block summing node biasa di sini kita buat ininya 1 itu maksudnya untuk plus, di sininya itu min 1 itu maksudnya untuk minus. Kemudian untuk final value, nah di sini kita buat final value-nya 1. Jadi referensi dari sistem ini adalah 1. Diharapkan keluaran dari sistem itu sesuai dengan referensinya. Nah, ini sistem closed loop. Nah, untuk mengetahui bagaimana parameter pengendali proporsional itu mampu memperbaiki, kita bandingkan sistem closed loop, respon transient dari sistem closed loop dengan respon transient dari sistem closed loop yang menggunakan pengendali proporsional. Nah, pertama ini untuk yang sistem closed loop kita play terlebih dahulu. Setelah kita play, kita dapat melihat secara sekilas grafik keluarannya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke konsol. Nah, setelah kita kembali ke konsol, kemudian kita buka Synods. Nah, saat kita buka Synods, kita gunakan function step info yang sudah kita gunakan pada percobaan karakteristik respon transient. Ini kita gunakan untuk mengaktifkan fungsi step info. Jadi ini untuk mengaktifkan fungsi step info kita klik execute. Tampilannya seperti ini dan ini sudah aktif. Selanjutnya kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, ini adalah perintah untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik respon transient menggunakan fungsi step info yang tadi telah didapatkan ini, yang telah diaktifkan. Nah, kemudian ini yang dibutuhkan adalah informasi untuk sumbu Y dan juga informasi untuk sumbu X yaitu waktunya. Kemudian yang terakhir adalah nilai final value-nya. Ini kita play saja, maka akan didapatkan nilai seperti ini. Rise time-nya, settling time-nya, kemudian ini overshoot-nya, kemudian ini peak, nilai peak-nya, kemudian ini nilai peak time-nya. Nah, nilai-nilai ini nantinya akan kita bandingkan bagaimana jika sistem diberikan pengendali proporsional. Nah, kemudian kita akan mencoba menambahkan pengendali proporsional yang bisa kita ambil dari continuous time systems, kemudian kita drag and drop. Nah, PID ini ditambahkan ke sini sehingga didapatkan seperti ini. Nah, PID-nya jadi seperti ini. Kemudian nilai-nilainya, pertama kita coba isikan nilai integral dan derivatifnya kita isi 0 terlebih dahulu. Nah, untuk proporsional kita akan mencoba mengisikan dengan nilai KP sebesar 40. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana jika KP-nya diisi 40, kemudian kita bandingkan. Nah, nanti kita bisa isikan secara random ya. Jadi, setelah ini nanti akan kita buat variasi nilai KP-nya, kemudian kita lihat karakteristik respon transientnya seperti apa. Untuk sementara kita buat KP sama dengan 40 terlebih dahulu, kemudian kita play. Nah, setelah kita play, kemudian kita pindah ke konsol lagi. Mohon maaf, kita pindah ke Synods. Nah, di Synods ini kita aktifkan kembali. Kemudian bagian respon transient ini kita play lagi. Nah, kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Nah, jika kita lihat rise time sebelumnya saat closed loop tanpa pengendali itu adalah 0,83 dan setelah menggunakan pengendali proporsional rise time-nya jadi lebih cepat. Begitu juga dilihat dari sisi settling time yang sebelumnya closed loop saja tanpa kendali proporsional, settling time-nya adalah 1,49 dan
setelah menggunakan kendali proporsional 0,77. Berikut dengan overshoot-nya yang awalnya 8, yang awalnya 8 kali 10 pangkat min 11, kemudian menjadi 6,8. Nah, di sini kita lihat nilai overshoot-nya menjadi lebih besar. Kemudian peak time-nya awalnya 12 sekon menjadi 0,5, jadi lebih cepat. Nah, kelebihan dari pengendali proporsional ini dia bisa mempercepat. Dia bisa mempercepat respon transiennya, namun ada kelemahan dari sisi overshoot. Biasanya akan mengecilkan overshoot. Nah, secara lebih rinci, kita bisa mencoba bagaimana jika nilai proporsional ini kita kurangi. Kemudian nanti akan kita lihat dampaknya pada karakteristik respon transien. Ini kita play. Nah, nih. Semakin kecil, jadi semakin dikurangi nilai KP-nya, maka rise time-nya akan semakin besar. Jadi semakin lambat sistemnya. Nah, meskipun ada beberapa parameter yang kayak settling time ini jadi lebih kecil. Kemudian dari sisi overshoot, dia juga jadi lebih kecil. Nah, selain itu, jika kita ingin menaikkan, misalkan kita buat 60. Kemudian ini kita play. Nah, ini nilai yang didapatkan. Dari sini kita bisa melihat, khususnya rise time ya. Jadi kalau KP-nya dinaikkan, KP-nya semakin besar, maka rise time-nya akan semakin cepat. Tapi kerugiannya adalah ada dari sisi overshoot. Semakin besar nilai KP, biasanya overshoot-nya juga semakin besar. Seperti ini, jadi 11,7 karena sangat besar ya. Jadi tadi diisi 60. Nah, untuk settling time ini sebetulnya masih bisa naik dan turun. Cuman kecenderungannya semakin besar nilai KP, maka nilai settling time juga akan semakin besar. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa mencoba bagaimana jika parameter KP ini divariasi dari 0 hingga 100. Nah, kemudian dilihat nilai overshoot, peak time, rise time, dan settling time-nya. Kemudian dibandingkan. Nah, teman-teman bisa bisa mengambil data sehingga didapatkan data dengan tabel seperti ini. Nah, dilihat dari beberapa variasi, dari 10 variasi ini, nanti teman-teman bisa menentukan nilai KP terbaik. Untuk sistem tersebut dilihat dari overshoot, peak time, rise time, dan settling time. Itu adalah nilai KP yang berapa. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa pengendali proporsional ini memberikan dampak kepada karakteristik respon transien. Secara lebih khusus mempercepat rise time dan juga memiliki kecenderungan mempercepat settling time dan juga peak time, namun membuat nilai overshoot itu menjadi lebih besar. Demikian video tutorial ini. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.